Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Aldiana, NIM 1914080046 dari Tadris IPA Fisika B. Di sini video kali ini saya akan membahas tentang cairan interstisial. Cairan interstisial adalah istilah yang membingungkan siswa. Jika kita bertanya kepada mereka, apa itu kapiler, mereka tahu itu. Mereka tahu apa yang ada di dalam darah. Mereka tahu apa itu jaringan dan sel. Terdiri dari sel, tetapi jika kita bertanya kepada mereka apa itu cairan interstisial, mereka bingung. Dan itu terlalu buruk karena itu akan ditemukan di antara kapiler dan sel. Dan jadi seperti apa atau seperti apa bentuknya? Nah, pemikiran tentang ini dokter di sini sedang melakukan operasi artroskopik di bahu. Dan bagaimana cara kerjanya? Mungkin mungkin pernah melihatnya. Video itu tentang mereka memasang kamera lalu mereka akan memasukkan cairan ke dalamnya. Tetapi pada dasarnya seperti apa di dalam tubuh kita? Nah, jika ada mengambil kamera dan memasukkannya ke dalam tubuh kita, bukan hanya darah di mana-mana. Darah akan terbatas pada pembuluh darah, tetapi masih akan ada cairan di dalam tubuh kita. Dan cairan apakah itu? Cairan itu disebut cairan interstisial. Dan itulah yang akan memisahkan semua sel kita dari sistem peredaran darah. Karena kita memiliki sistem peredaran darah tertutup. Yang berarti bahwa darah akan dipertahankan di dalam pembuluh-pembuluh itu. Sepanjang pemutaran, tetapi bagaimana bahan itu keluar dari darah dan akhirnya masuk ke dalam sel-sel kita. Ia melewati cairan interstisial. Jadi jika kita memvisualisasikannya seperti ini, itu adalah cairan di bagian dalam tubuh kita yang mengelilingi semua sel. Maka kita sampai di sana, jadi ada mikrosirkulasi yang terjadi di tingkat kapiler. Dan saat darah mengalir dari jantung, darah akan bekerja turun ke kapiler, dan apa yang menahan tekanan di dalam kapiler akan ada tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik akan menjadi tekanan keluar pada kapiler. Ini mendorong keluar jika Anda ingin mendapatkan gambaran tentang apa itu sebenarnya beberapa tekanan hidrostatik itu. Nah, jika kita masih muda dan masih kita bermain dengan selang saat kita berkelahi dengan air. Jika kita bisa memegang selang itu dan kita meletakkan jari kita di depannya, kita bisa meningkatkan tekanan itu dan menyemprotkannya lebih jauh, dan sehingga tekanan di bagian dalam kapiler keluar pada cairan itu akan menjadi tekanan hidrostatik. Dan itu akan memindahkan cairan di luar kapiler ke dalam cairan interstisial di sekitarnya. Juga akan ada tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Itu akan menjadi air yang mengalir masuk karena kita akan memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi di dalam. Jadi, kombinasi dari dua tekanan ini, tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik, akan menciptakan tekanan darah di bagian dalam pembuluh darah kita. Sekali lagi, tekanan hidrostatik mungkin lebih besar di sisi kapiler atau arteri dan lebih sedikit di sisi vena. Kemana air pergi, meskipun ketika bocor apa yang akan terjadi pada air ini atau cairan ini saat bergerak keluar, akhirnya itu akan pindah ke apa yang disebut pembuluh getah bening, dan pembuluh getah bening itu akan mengembalikan cairan itu ke darah. Jadi sebagian besar darah tetap berada di dalam kapiler, tetapi cairan akan bergerak di antara keduanya. Jadi saya menyusun diagram kecil ini untuk menunjukkan hal itu kepada audiens, dan jadi ini adalah kapiler. Jadi kapilernya adalah jika saya bertanya kepada kalian apa yang menyusunnya kapiler itu sendiri, akan terdiri dari sel-sel. Jadi sekeliling kapiler atau tabung kapiler itu akan terdiri dari sel-sel endotel.
Jadi itu akan menjadi sel-sel yang sangat tipis. Lalu apa yang ada dalam kapiler kita ini akan menjadi plasma di dalam, dan kemudian kita akan memiliki sel darah merah ini. Kami juga memiliki trombosit di sini, dan kami akan memiliki sel darah putih juga. Tetapi jika kita yang berbicara tentang cairan interstisial, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian fluida dan konsep tekanan. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika mengalami tekanan. Fluida terdiri dari zat cair dan gas. Konsep tekanan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya yang menekan dengan luas bidang yang ditekan. Rumusnya P sama dengan V per A. Keterangan rumus P sama dengan tekanan, F gaya tekanan, A sama dengan luas bidang. Yang berikutnya yaitu semakin besar gaya yang bekerja pada benda, maka semakin besar pula tekanannya. Sedangkan semakin besar luas bidang tekanan, maka semakin kecil tekanannya. Besar tekanan berbanding lurus dengan besar gaya, dan berbanding terbalik dengan luas permukaannya. Bila zat padat mendapatkan tekanan, molekul-molekulnya akan berusaha bergerak ke tempat yang lebih tekanan yang lebih rendah. Namun, karena molekul-molekul tersebut sangat rapat, maka hanya akan mengalami pergeseran. Tentang konsep fluida terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Sebagaimana artinya, yaitu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Kandungan dalam surat ini terdapat dalam ayat la yati liqaumi yaqilun, yang artinya semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Di dalam telaah deskripsi kita juga bisa menelaah kembali secara filsafat ilmu yang terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tetapi ketahanannya fokus ke dalam telaah konsep fluida yang terdapat pada pernyataan secara deskriptif. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.